Logika bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. Lanjutan pertandingan Liga Arab Saudi yang mempertemukan antara Al-Wehda versus Al-Nassr, di mana Al-Nassr bertandang ke kandang Al-Wehda dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1, memetik poin penuh untuk kembali memperketat jalurnya juara di Liga Arab Saudi. Nah, Al-Nassr berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1, di mana dari awal Al-Nassr terlihat memang sangat efektif dalam proses permainan atau dalam proses serangan. Namun di jalannya pertandingan tersebut ada beberapa catatan mengenai Al-Nassr dan juga Luis Castro selaku penanggung jawab atau pelatih dari Al-Nassr. Di jalannya pertandingan babak pertama, terlihat Al-Nassr tidak bisa turun dengan kekuatan penuh karena tidak ada seorang Aymeric Laporte. Kemudian di lini tengah juga Al-Khaibari tidak bisa bermain karena memang sedang mengalami cedera. Nah, ketidakhadiran Khaibari justru menjadi satu masalah yang sangat pelik bagi Al-Nassr. Di babak pertama jalannya pertandingan, kita harus mengakui bahwa Al-Nassr memang sangat keteteran meladeni permainan dari Al-Wehda atau membendung serangan di lini tengah Al-Wehda. Tidak adanya Khaibari, tentu gelandang bertahan atau mereka yang dimainkan di posisi gelandang bertahan yang bertugas untuk mengalirkan bola dan memutus serangan di Al-Nassr ternyata memang tidak begitu berjalan dengan efektif, sehingga praktis dengan tidak adanya gelandang bertahan murni yang bermain bagi Al-Nassr, maka Otavio maupun Brozovic ternyata harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Dan bahkan Cristiano Ronaldo juga melakukan hal yang sama. Cristiano Ronaldo cenderung turun ke belakang karena memang sangat terlihat sekali bahwa lini tengah Al-Nassr diobok-obok dan diacak-acak. Di babak pertama justru Al-Nassr sama sekali menampilkan sebuah permainan yang kurang enak dipandang. Al-Nassr tidak bisa menguasai bola dengan nyaman. Mereka memang dipres, dan kebetulan juga lawan daripada Al-Nassr yaitu Al-Wehda, mereka memiliki sebuah fighting spirit yang sangat tinggi, sehingga di babak pertama memang cenderung Al-Nassr sering kali kehilangan bola dan juga sering kali banyak terjadi salah passing, sehingga mereka secara peluang memang sangat sedikit. Al-Nassr dan juga Al-Wehda di jalannya pertandingan babak pertama, kalau kita melihat dari segi permainan, Al-Wehda tampil lebih mendominasi dan juga secara peluang justru Al-Wehda yang lebih banyak daripada Al-Nassr. Hanya saja itulah perbedaan tim yang memang dihuni pemain berkelas atau pemain bintang. Al-Nassr tidak banyak memberikan sebuah teror atau tidak banyak menciptakan peluang, tetapi Al-Nassr justru bermain lebih efektif. Jadi Al-Nassr hanya memiliki beberapa peluang, ternyata itu yang dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Di mana walaupun proses gol yang terjadi di babak pertama memang melalui skema set piece, namun itulah sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga pelatih yang mampu membaca celah daripada kelemahan lawan. Al-Nassr mencetak 2 gol di babak pertama dan unggul 2-0 di babak pertama hingga turun minum, di mana 2 gol tersebut melalui skema free kick yang dilakukan oleh Alex Telles, kemudian juga sebuah sepak corner atau sepak pojok yang kemudian dimanfaatkan oleh seorang Brozovic untuk memberikan bola. Dan jika melihat pertandingan di babak pertama, kita mengingatkan pada sebuah tim-tim besar Eropa, sama halnya dengan Real Madrid maupun Barcelona di era dulu ketika masih rivalitas antara El Clasico sangat sengit. Jadi El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona itu seringkali terjadi ketika lini depan mereka tumpul, maka di second line atau gelandang mereka yang menjadi jawaban dengan gol yang diciptakan.
atau juga ketika lini depan dan juga lini tengah mereka yang sedang tumpul, maka lini belakang yang menjadi opsi terakhir. Nah, di pertandingan babak pertama tadi kita melihat hal yang demikian. Al Nassr yang rupanya lini depan mereka ikut membantu untuk mempertahankan area mereka agar tidak diekspos oleh Al-Wehda, ternyata justru yang muncul menjadi pencetak gol. 2 gol dicetak oleh pemain belakang, yang salah satunya oleh Alex Telles melalui skema tendangan bebas. Nah, itulah yang terjadi. Di lini depan tidak bisa mencetak gol, kemudian lini tengah juga tidak bisa karena Al Nassr memang sudah kalah duel di lini tengah. Lini belakang justru muncul, dan kebetulan sekalipun hari ini ternyata tidak ada seorang Aymeric Laporte, 4 pemain belakang dari Al Nassr yang dikomando oleh Sultan Al Ghanam ternyata memang tampil sangat disiplin dan tampil sangat baik sehingga mereka bisa meredam serangan lawan. Nah, kemudian memasuki babak kedua, barulah Al Nassr mendominasi jalannya laga. Al Nassr memang tampil all out dan sedikit ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Luis Castro, sehingga mereka Al Nassr memang lebih dominan dan lebih bervariasi dalam melakukan serangan. Dan Cristiano Ronaldo yang sebetulnya ditempatkan di ujung tombak justru berperan menjadi sedikit lebih ke belakang layaknya seorang playmaker, sehingga Ronaldo yang praktis mengatur serangan di depan memberikan kesempatan kepada 2 pemain lain yang mendampingi Cristiano Ronaldo. Walaupun di pertandingan kali ini memang Sadio Mane tampil ya bisa dibilang di bawah standar, kemudian juga Anderson Talisca juga tampil di bawah standar, tidak bagus-bagus amat. Hanya saja ada 2 pemain yang memang patut mendapatkan kredit lebih, yaitu Brozovic dan juga Otavio yang memang memiliki daya jelajah luar biasa. Hampir di semua sektor lapangan kanan maupun kiri, depan dan belakang, Otavio dan juga Brozovic memang selalu berada untuk merebut bola. Itulah kelebihan dari Otavio dan juga Brozovic yang memang bertipikal sebagai gelandang yang betul-betul berjuang untuk sedini mungkin mencegah lawan menguasai jalannya pertandingan. Sehingga kembali ke statement tadi bahwa Al Nassr sedikit peluang tapi dia bisa bermain efektif, efisien, memanfaatkan peluang atau celah yang ada, sehingga menjadi gol di babak kedua. Di babak pertama 2-0, kemudian ditambah lagi di babak kedua dan skor berakhir menjadi 3-1. Walaupun Al Nassr dibobol 1 gol, namun Nawaf banyak sekali melakukan penyelamatan, dan lini belakang Al Nassr juga tampil sangat baik dan sangat solid. Kemudian lini tengah ya seperti kita tahu bahwa memang keteteran karena tidak adanya seorang Khaibari, dan barulah ketika terjadi sebuah pergantian Al Nassr dibobol 1 gol di babak kedua. Namun itu tidak dapat mengurangi kesempurnaan dari Al Nassr, sehingga Al Nassr tetap membawa poin penuh pulang ke kandang dan masih menempel ketat pemimpin klasmen atau pemuncak klasmen, yaitu Al Hilal, dan Al Nassr masih tetap berada di trek yang benar atau di jalur juara. Itu saja, salam sepak bola.